Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wahid dari tingkat 4 lokal A. Di sini saya ingin melakukan pembuatan tugas video dari Bu Febri, yaitu tugas tentang bencana alam tsunami Aceh 2004. Yang pertama itu ada pengertian tsunami-nya. Di tsunami ini kita akan membahas tentang definisinya. Definisi tsunami adalah gelombang laut besar yang terjadi akibat adanya gangguan di dasar laut, baik itu pemicunya gempa tektonik maupun gempa vulkanik seperti yang di gunung-gunung. Nah, atau jatuhnya benda besar ke laut. Gelombang tsunami dapat bergerak sangat cepat sehingga ratusan kilometer per jam, dan ketika mencapai daratan bentuknya berubah menjadi gelombang besar yang dapat menghancurkan wilayah pesisir, bahkan wilayah setempat yang terkena terdampak tsunami ini. Nah, latar belakang terjadinya tsunami Aceh ini adalah terjadinya pada tanggal 26 Desember 2004, diawali oleh gempa bumi berkekuatan 9,1 skala Richter sampai 9,3 skala Richter di dasar laut dekat Pulau Simalue, Aceh. Gempa ini termasuk salah satu gempa yang paling besar di Indonesia, bahkan di nasional di dunia. Nah, gempa ini mengakibatkan pergeseran lempeng tektonik di Sumatera, atau lebih tepatnya di Samudra Hindia. Pergerakan ini memicu gelombang tsunami besar yang menerjang pesisir Aceh dan beberapa negara lainnya di Asia Tenggara. Nah, selain itu ada jumlah korban. Jumlah korban ini berkisar 1.700 kurang lebih korban jiwa di bagian provinsi Aceh. Itu belum termasuk korban jiwa lainnya di dunia lainnya seperti di Sri Lanka, India, Thailand. Nah, jadi total semuanya korban jiwa ini kurang lebih 230.000 korban jiwa. Aceh merupakan wilayah yang dampaknya paling besar atau korban jiwanya paling besar, baik dari segi korban jiwa maupun kehilangan infrastruktur, bangunan, sekolah, serta fasilitas kesehatan lainnya. Nah, dampak bencana tsunami Aceh ini adalah kehilangan ribuan nyawa penduduk, kerusakan fasilitas umum, sekolah, masjid, jalan, dan bahkan banyak anak kehilangan orang tua atau yatim piatu. Dan ada juga dampaknya itu yaitu kerugian ekonomi yang sangat besar, terutama di sektor perikanan dan perdagangan. Trauma psikologis yang mendalam bagi masyarakat yang terdampak tsunami Aceh 2004 ini. Nah, mitigasinya atau upaya pencegahan dan pengurangan risiko setelah terjadinya tsunami Aceh, pemerintah dan dunia internasional melakukan pembuatan perencana mitigasi ini, melakukan beberapa contohnya pembangunan sistem peringatan dini tsunami menggunakan sensor gempa dan alat untuk mendeteksi gelombang tsunami, pembangunan tanggul penahan gelombang di beberapa daerah pesisir untuk mengurangi kekuatan gelombang. Nah, penanaman hutan bakau itu juga sangat penting. Untuk contohnya saja seperti ini. Penanaman hutan bakau itu sangat penting karena bisa mencegah abrasi pantai dan mengurangi risiko dampak dari tsunami tersebut. Nah, juga ada sedikit edukasi dan kesehatan dan kesadaran masyarakat. Edukasi sangat penting untuk mengurangi korban, apalagi bencana yang terjadi. Nah, edukasi yang diberikan ini meliputi seperti sosialisasi tanda-tanda tsunami. Terus kemarin yang seperti di Padang ada simulasi bencana tsunami, yang di Padang kemarin tanggal 5 November ini 2025. Nah, simulasi atau latihan evakuasi di sekolah, di kalangan sekolah baik itu SD, SMP maupun SMA, bahkan masyarakat rutin melakukan latihan evakuasi untuk mengetahui jalur aman, di mana jalur evakuasi yang aman. Nah, selanjutnya ada pendidikan dalam kurikulum sekolah bencana alam dikenalkan kepada siswa. Dikenalkannya itu seperti apa sih bencana alam itu? Selain itu bagaimana sih cara mencegahnya dampak bencana alam tersebut, serta
adanya pemasangan rambu evakuasi agar masyarakat mengetahui arah jalur penyelamatan menuju tempat yang paling aman. Nah, jadi kesimpulannya, tsunami Aceh 2004 ini merupakan salah satu bencana alam yang terbesar bahkan di dunia dan memakan korban di Aceh itu kurang lebih 170.000 korban jiwa. Nah, kalau hitungan rata-rata korban yang didata untuk keseluruhannya yang meliputi Aceh, Sri Lanka, Thailand, serta negara lainnya yang berada di Samudra Hindia, itu total korbannya 230.000 korban jiwa. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.